Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, pecinta Euro USD, pecinta eh, Euro. Pagi ini kita akan melihat sekaligus melakukan evaluasi yang kemarin sudah kita analisakan dengan menggunakan time frame besar. Kita bisa melihat pergerakan yang terkini terdekat dari runningnya. Perhatikan kemarin kita bisa lihat tanda-tanda seller sudah mulai muncul ketika ada penolakan, ketika ada volume yang mulai besar, ketika ada warna yang sudah berubah dari tren sebelumnya. Pergerakan masih akan bergerak ke bawah ketika momentum semakin besar, meskipun harus hati-hati berada di level 1.13115, berada di level yang terdekat dan cukup kuat di sana, bisa membentuk satu double bottom dan berpeluang memantul ya. Ketika mendekati level ini harus hati-hati, sekali lagi bisa berpeluang memantul meskipun meskipun struktur yang terbentuk seller mulai menguat ya. Tapi secara umum pergerakan masih bergerak ke atas kalau kita melihat dari time frame yang besar. Pergerakan merah masih kita anggap sebagai area koreksi. Kalau kita tarik garis dari yang tren sebelumnya yang dominan di sana masih berada di wilayah koreksi, tetapi benar-benar eh, ada sedikit penekanan, ada sedikit momentum yang kuat di sana. Tetap saja ini masih berada di area koreksi sehingga berpeluang dua-duanya, berpeluang memantul dan sebaliknya bisa breakout lagi lebih kuat lagi. Karena itu di time frame kecil nanti kita bisa melihat peluang yang lebih detailnya, meskipun hanya kecil namun kita bisa manfaatkan untuk entry point-nya. Di sebelah bawah di sebelah bawah ada level di sana, kita bisa manfaatkan untuk limit dulu. Tidak usah takut ketika ini merah kemudian kita melawan di sana, karena bukan tanpa alasan ini berada di levelnya. Kita masuk dengan buy limit di 1.13130. Karena itu belajar ketika kita entry, maka jangan berharap yang kita analisakan itu selalu 100% sesuai atau searah dengan analisa. Harus kita antisipasi ketika dia berbalik. Tidak usah khawatir ketika dia nanti berbalik. Yang terpenting ada batas yang sudah kita siapkan, ada resiko yang sudah kita siapkan. Mengingat ini di euro, kita taruh di bawahnya untuk stop sell-nya ada di kisaran 80 hingga 100, sudah lebih dari cukup. Kemudian perhatikan level yang bawahnya harus ada space untuk nanti kita antisipasi. Taruh di sana sell stop di 1.13032. Ketika limit sudah tersentuh dan ternyata masih kuat turun, maka stopnya ini bisa kita naikkan, ya lotnya bisa kita naikkan lebih dari sebelumnya untuk memaksimalkan dan mempercepat proses recovery. Targetnya sampai di mana stopnya? Selnya kita targetkan hingga mendekati level kuatnya di sini. Di level kuatnya kita ketika tersentuh dua-duanya, tentu stop ini bisa meminimalisir dari buy yang di atas tadi kena. Kemudian kalau sudah mendekati angka 0 atau bahkan sudah profit kecil meskipun, maka dua-duanya di close, jangan salah satunya. Kalau kita tidak punya skill di sana. Kalau kita punya skill tidak masalah, yang selnya kita close dulu, kemudian ketika koreksi di atas, buy-nya baru kita close sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih di sana. Di bawah kita bisa tempatkan buy limit
di 1.12855. Kita bisa tempatkan buy limitnya di 1812855. Taruh di sini. Ketika dia turun kembali, kita bisa ambil kembali koreksinya dengan memanfaatkan limit kembali di bawah di 1.12716. Oke, kita akhiri di 1.12716. Ketika nanti dia breakout kembali, silakan diukur ringnya. Ring kita berpatokan pada yang 1 hari yang kemarin, sehingga 1 hari kemarin itu berkisar di area ini. Kalau kita ukur kira-kira berapa pergerakan, ya sekitar 1000 sekian. Sehingga kita nanti bisa lihat apakah pergerakan itu mendekati ini ya. Biasanya kalau sudah panjang begini jarang nanti akan sama, akan lebih kecil lagi, berada di lebih kecil lagi, tidak selalu berada di jarak yang sama. Kecuali ada berita, kalau ada berita nanti bisa sama atau bahkan lebih besar lagi. Berada di level bawahnya ini bisa maksimumnya. Kalau dia kuat turun mungkin ada kemungkinan besar tertingginya berada di sini. Sehingga di area ini juga kita bisa manfaatkan untuk limitnya. Buy limit di 1.12343. Sehingga jangan bermimpi 1 hari bergerak 3000. Ini di pasangan apa? Di instrumen apa? Di euro itu ada batasannya. Silakan dicek ke kiri. Secara umum dia bergerak ya di antara 600 hingga 1200. Antara itu. Kurang lebihnya sekitar itu. Jangan disamakan dengan yang di pair lain, di emas mungkin, di Bitcoin mungkin, tentu sangat beda. Karena itu harus memahami karakter tiap instrumen yang kita gunakan. Kemudian ketika di atas kita juga antisipasi ya, jangan hanya kita mengikuti tren, karena ada kalanya ini berada di level tadi, berada di levelnya akan membentuk satu double bottom. Bisa juga ini menjadi double bottom dan berpeluang memantul kembali ke atas. Dan tentu kita bisa manfaatkan untuk limit untuk buy stopnya di sana. Buy stop kita tempatkan di atasnya dari merah sebelumnya, atau kita tempatkan agak jauh. Ya, kita ukur pergerakannya, ya jaraknya kita bisa tempatkan di atasnya untuk memaksimalkan dan memastikan buyer betul-betul sudah kuat di sana. Buy stop di 1.13559. Sorry. 359 ya. Targetnya cukup jauh. Kita lihat di sebelah kirinya ada level di sini. Ya, target terdekatnya tentu di bawahnya ada level. Oke. Kita bisa targetkan di 1.13532 atau bergerak di kisaran 100 sekian. Sudah lebih dari cukup untuk di Euro USD. Kemudian jangan lupa di sana ada retracement. Kita bisa ambil untuk koreksinya di sini. Area koreksi kita tempatkan di 13 ini. Ini kita bisa manfaatkan di limitnya 1.13665. Koreksi kita manfaatkan pantulannya. Selebihnya kalau sudah profit kita exit, ngikuti perkembangan selanjutnya. Biasanya kalau sudah kuat di atas dan koreksi, dia akan memantul kembali, akan bergerak lagi ke atas, sehingga kita bisa tempatkan untuk stopnya setelah melewati level di atasnya. Ya, bahkan di sebelah kirinya karena ada level cukup berbahaya. Oke, kita tempatkan di atasnya. Buy stop kita tempatkan kembali di atasnya dengan area di
13837. Targetnya berada di level di atasnya. Di sana ada level yang kuat di sini. Kita bisa ambil dulu kisaran di 1.13967 atau berada di kisaran 100 sekian. Kemudian di puncak kembali di sini ada puncaknya 1.14206, kita bisa manfaatkan untuk limitnya. Dan seterusnya kita lihat nanti perkembangan selanjutnya di posisi ketika dia mulai breakout-nya. Diingat, setiap market yang akan menuju ke tren selalu diikuti struktur candle yang bertahap yang mengarah pada satu arah dengan sudut 45 derajat. Dengan warna yang dominan, dengan momentum yang lebih besar, maka kita bisa mengikuti dinamika yang ada. Perhatikan selalu level yang dilewati. Ketika dia mulai melewati, mulai breakout, maka kemungkinan besar masih akan berlanjut, sehingga perlu kita waspadai di dalam mengambil peluang melawan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat pecinta Euro USD. Selamat pagi dan salam profit dua arah.